nggak tahu, saya mah bener-bener ngebedain artis sama selebritis. Artis itu di mana-mana yang bikin seni, bikin karya gitu. Ini mah di mana-mana pameran itu seni, bukan harta. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfecto. Kali ini kita akan bahas tentang perindapan ya. You the light, you the night, you the color of my blood. Salah satunya tentang ini ya, berat kesenjangan sosial ya di India. Ya, mungkin menurut ente, ntar dulu, saya bingung nanya apa ya. Ya bahas langsung India. Gimana? yang terjadi sebenarnya dari sudut pandang negara kita atau yang netizen di negara kita gitu ya lah. Jadi memandang negara India itu negara yang mungkin kocak mungkin ya, atau tingkah laku warganya mungkin. Saya melihatnya bahwa kita juga sebenarnya seperti itu. Ya. Cuman kenapa bukan suka ya, lebih ke melihat orang India, melihat orang India misalnya dalam segi kelakuan misalnya di TikTok misalnya, kan aneh-aneh. Karena kita mengakui bahwa kita juga seperti itu, banyak yang seperti itu sebenarnya. Cuman kita nggak mau menertawakan bangsa kita sendiri, makanya menertawakan bangsa orang lain. Tapi banyak yang dipandang di negara kita aneh gitu. Di negara India itu aneh oleh negara kita atau negara dunia, misalnya contohnya adalah bebasnya sapi di jalan-jalan raya. Seperti itu, karena ada peraturan bahwa sapi itu harus dilindungi dan bebas dan lain sebagainya karena disucikan kan di sana. Ini bukan menyerang kepercayaan atau agama tertentu, tapi ini tentang isu sosial yang kita bahas, bahwa sapi itu saking dibebaskannya maka ada di jalan-jalan, kotorannya di mana-mana dan lain sebagainya, lalu memakan tanaman orang, tanaman yang sengaja itu sama orang gitu. Dan awalnya peraturan untuk tidak mengganggu sapi ini disetujui oleh warga India, tapi semakin kesini semakin meresahkan seperti itu. Jadi dulu itu karena banyaknya kan banyak umat muslim di sana dan merayakan hari Idul Adha dengan menyembelih salah satunya hewannya sapi ya. Kalau sekarang kan banyaknya kerbau kan, beda kan. Tapi dulu kan sapi juga banyak dan banyak yang sembunyi-sembunyi. Nah ini karena takut bergesekan dengan umat Hindu di sana kan. Di umat Hindu memuliakan sapi, menganggap sapi itu adalah ibu, sosok ibu. Jadi kalau dianggap sosok ibu maka berhak meminum susunya saja, bukan memakan dagingnya, seperti itu pandangan mereka gitu. Dan tentang ini makanan India ini yang kita tahu kan, sampai ada yang banyak ya yang di TikTok juga sampai ada, dan banyak juga dari warga kita yang sampai mengomentari kenapa gitu sampai di India itu sampai sampai jorok seperti itu gitu. Iya. Menurut Anda faktornya karena apa, Bro? Enggak semua sih sebenarnya. Yang kita lihat hanya dari satu daerah yang dianggap kumuh karena di sana berlaku sistem kasta kan. Jadi di sana itu masih berlaku loh sistem kasta. Jadi manusia itu enggak setara di sana. Jadi yang misalnya ada kasta terendah itu namanya kasta suku Dalit. Jadi nggak boleh kerja misalnya sepintar apapun dari orang dari suku Dalit nggak boleh kerja jadi manajer. Walaupun mampu sebenarnya orangnya, nggak boleh jadi pengacara, jadi direktur, dan harus menjadi misalnya tukang bersih-bersih gitu. Atau misalnya di India itu yang sebenarnya yang menyebabkan India kenapa kotor gitu, jadi salah satu negara terkotor dan paling berpolusi di dunia adalah orang India itu sangat bersih sebenarnya. Sangat menjaga kebersihan pribadi. Jadi ini nih sindiran juga untuk negara kita, karena negara kita juga seperti itu faktanya. Kita banyak menertawakan negara India, disebut perindapan ini dan lain sebagainya, tapi sebenarnya kita juga seperti itu. Contoh, kenapa orang India itu sangat bersih, tapi egois bersihnya. Maksudnya gini, ketika kita menyapu rumah misalnya, kita menyapu rumahnya gimana? Sampai luar udah nggak diserok si sampahnya,
terus dimasukin ke tong sampah, tapi sampai luar udah nggak peduli di luarnya gimana. Nah itu yang terjadi di India. Jadi orang-orang tertentu ya bersih di rumahnya sendiri, tapi di luarnya nggak peduli. Karena kenapa? Karena ada suku Dalit yang bakal membersihkan. Itu udah tugas kasta paling rendah yang jadi saling iya, jadi saling mengandalkan satu sama lain, nggak jadi egois gitu, kebersihan, bersih, berusaha bersih gitu. Jadi di rumah-rumah di India, misalnya rumah-rumah elit seperti itu, misalnya sapu rumah gitu, bersihin rumah, tapi udah sampai keluar aja. Tapi di jalan-jalannya itu yang nggak peduli. Itu udah masuknya toksik gitu ya. Toksik apa sih sebenarnya teh? Jadi sara ya mungkin ya. Ya karena gimana lagi rendahkan satu golongan gitu. Ya karena gimana lagi di sana kan berlaku sistem kasta, masih berlaku sistem kasta di sana. Yang tadi saya bahas, jadi nggak boleh walaupun ada dari suku Dalit misalnya contohnya, tapi pinter orangnya misalnya berpendidikan, berprestasi, tapi tetap nggak boleh dapat pekerjaan yang misalnya manajer gitu, nggak boleh, harus dari kasta paling tinggi. Seperti itu. Itu yang terjadi di India saat ini. Oh di kita mah udah itu udah jadi tapi dari kita juga ada sih ya. Banyak sih sebenarnya. Cuman kebiasaannya yang banyak terjadi di India. Kenapa di India bisa menjadi polusi yang sangat besar seperti itu sampai dikritik oleh dunia karena populasinya besar, populasinya. Indonesia sebenarnya kalau tetap seperti itu tinggal menunggu waktu bakal seperti India sebenarnya. Yeah. Kalau tetap seperti itu, kita kan sadari sendiri kita juga kalau misalnya nyapu rumah, kebanyakan dari kita sampai luar saja gitu. Di luarnya nggak peduli, udah di jalan nih si kotoran atau debunya dan lain sebagainya gitu ya, kejalanin gitu. Di jalannya peduli nggak? Kita mikirnya gimana? Kita mikirnya ada petugas kebersihan ini dan lain sebagainya kan gitu. Nah kalau di India lebih ke mengandalkan kebersihan umum itu, kan ada suku Dalit, ini tugas suku Dalit bukan kita, kan gitu. Ada sistem kasta di sana. Seperti itu. Jadi itu adalah kesenjangan sosial yang nyata di sana. Makanya jangan heran kalau misalnya menemukan India itu ada makanan yang sampai dikobok-kobok gitu ya dan lain sebagainya. Itu kayak gitu ada sistem kasta. Jadi kasta-kasta terendah itu tuh jadi di sana gitu. Ya kalau misalnya kasta tertinggi atau misalnya yang di atas dan lain sebagainya itu biasanya kayak di kota-kota New Delhi dan lain sebagainya itu di perumahan elit dan sebagainya itu disebut kasta tinggi dan itu diharuskan dari kasta tinggi yang harus tinggal di perumahan tersebut gitu. Gak boleh dari suku Dalit walaupun orangnya kaya gitu, gak boleh. Lalu saya juga pernah lihat rumor tentang dia, tahu nggak Brad? Kalau di India itu kalau makanan yang bersih ya, yang rapi gitu ya, yang disajikan secara rapi gitulah. Sepi yang beli gitu. Iya. Beda halnya dengan makanan-makanan yang tadi yang dikobok, yang pokoknya yang dalam tanda kutip yang jorok gitu ya. Iya. Itu yang sering banyak yang beli gitu. Iya. Apa itu faktor dari kasta juga? Biasanya yang kasta nggak tahu sih, kayaknya nggak tahu asli. Cuman katanya yang kasta yang tinggi itu harusnya makannya jangan makan makanan jalan gitu, jadi jangan sembarangan gitulah jajan gitu, seperti itu. Apakah kasta tertinggi masih mencari cara untuk berhemat juga seperti di kita kalau beli bensin? Mungkin seperti itu. Cuman intinya gini ya, apakah kita selalu mentertawakan bangsa Perindapan kan disebutnya ini kita ya? Perindapan bangsa India. Sebenarnya Perindapan itu kan nama daerah tertentu di India yang bukan mencakup India semuanya. Tapi sebenarnya gini, hantaman keras untuk kita adalah India sering tertawakan oleh dunia gitu karena kesenjangan sosial dan lain sebagainya, karena yang terjadi di sana polusi dan lain sebagainya kan. Orang itu bayangin berat, orang itu nggak mau buang air besar, buang air kecil di rumah karena rumah itu harusnya suci, tidak ada toilet, jadi buang airnya itu sembarangan. Emang kayak gitu? Cek aja gitu. Jadi di terowongan atau di selokan itu ada kotoran manusia. Terus di Sungai Gangga itu ada mayat manusia. Karena saking seperti itunya dan nggak tahu cara berpikirnya gimana kan. Di sana masih ada sistem kasta kata saya juga tadi. Tapi di balik tentang kontroversinya negara India ini,
kalau kita lihat teman-teman di YouTube ya, di ranking nomor 1 itu dari negara India kalau nggak salah, yang T-Series yang sampai mengalahkan PewDiePie ya. Iya. Dan sekarang di posisi keempat, nggak tahu kelima, itu ditempati oleh orang India juga gitu. Iya, pertama karena populasinya di sana besar kan 1 miliar penduduk. Lalu gini, kalau India itu kan yang mundur banget, yang maju banget gitu sebenarnya. Di balik menertawakan kelakuan orang-orang India, kita juga sebenarnya malu sebenarnya. Di sana itu yang maju banget, sampai ilmuwan tuh bener-bener ada yang bergabung dengan NASA kan. Terus ada yang sudah menciptakan. Nih contohnya, contoh kecilnya, India tuh udah bisa bikin motor loh sekarang, Bajaj. Itu. Oh iya, Bajaj. Itu kan produk India, produk sendiri. Kita kan Pulsar ya, itu Pulsar. Tapi kita kan belum bisa, walaupun bisa nggak dihargai gitu. SMK kan gitu pernah ada gitu, cuman kan nggak memadai katanya sumber daya, dan jadi nggak diteruskan, bla 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 dan lain. Jadi tidak dihargai pemerintah dan tidak dihargai oleh oleh titik-titik. Ya seperti itu. Jadi intinya kita sering menertawakan sesuatu, padahal kita sebenarnya sedang menertawakan kita sendiri, potensi kita sendiri kalau kita tidak memperbaiki diri gitu. Seperti itu. Karena yang terjadi di India terjadi juga di kita. Maksudnya dalam misalnya kebersihan contohnya ya. Kayak tadi. Kenapa India kotor? Karena mereka sangat bersih, sangat menjaga kebersihan masing-masing. Nggak peduli tentang lingkungan, tentang sosial, tapi masing-masing saling menjaga. Misalnya di rumah sapu-sapu, ya udah sampai keluar, ya udah nggak peduli sampah di luar yang udah bekas sapunya itu. Seperti itu, diserahkan ke pihak lain gitu. Jadi nggak menyadari diri. Nah, kita itu kan sebenarnya sama seperti itu. Kadang saya juga gitu, kalau nyapu sampai luar udah peduli amat, udah di luar makan gitu. Nah, itu kan cambukan buat kita juga sebenarnya. Karena di India populasinya besar dan udah menjadi kebiasaan yang terus menerus terjadi, itu maka udah terbiasa di sana seperti itu, sampai akhirnya negaranya menjadi polusi kan seperti itu. Tapi perlu diingat juga, India itu juga yang maju banget. Kayak perfilman itu, Bollywood kan terbesar sebenarnya, lebih dari Hollywood. Lalu walaupun efeknya aneh gitu, walaupun orang India sendiri ini banyak yang mengkritik selingan lagu di film-film. Orang India sendiri banyak yang mengkritik. Bukan mengkritik, jadi merasa gimana gitu. Tapi bangga juga gitu, karena itu menjadi ciri khas mereka gitu. Ini adalah India, ini kebanggaan gitu, punya kebanggaan. Dan satu hal yang pasti, India itu punya oprot yang tinggi sama seperti kita, seperti itu. Jadi kalau ada orang India yang main di Hollywood misalnya, atau main sama artis terkenal, wah bangganya luar biasa ini ya, bla 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 gitu. Sama kita juga kan. Dan yang tadi yang tentang mereka sudah bisa menciptakan motor ya, salah satunya motor Tete, Bajaj. Di kita juga kan ada kan mobil gitu, mobil SMK. Mungkin bedanya kalau di kita itu harusnya gitu ya, artis-artis gitu ya, harusnya bisa mencontohkan ya, memakai gitu mobil SMK gitu, bukan mobil-mobil luar. Sebenarnya bukan sumber daya dan lain sebagainya, kurang pendukung gitu. Jadi kita sudah berhasil sebenarnya punya produk sendiri, cuman kurang didukung, tidak dihargai gitu. Iya, kurang didukung, kurang dihargai, kurang didukung, jadi aja stop gitu. Salah satunya mungkin ini faktor gengsi. Gengsi kan, kita pengen Lamborghini gitu, pamerin Lamborghini gitu. SMK apaan gitu. Padahal itu produk dalam negeri gitu. HP aja nih, HP Mito, so ketika dengar merek HP Mito, Advan dengarnya gimana? Apaan HP murah kan gitu. Padahal itu produk bangsa loh. Dan udah menyaingi produk-produk luar gitu, udah berani menyaingi produk luar seperti itu. Ya, tapi pada nyatanya ya tetap kalah juga dengan produk-produk luar gitu. Kalah. Karena tidak didukung. Beda halnya dengan di Jepang ya. Di Jepang mereka juga punya ya buat HP merek
produk Jepang gitu, nggak tahu apa Iya. gitu. Tapi emang apa, Jepang itu salah satunya sendiri. jadi mereka anti memakai produk-produk luar walaupun ada gitu ya, pun ada. Tapi kebanyakan dari mereka itu lebih menghargai produk dalam negeri gitu. Iya, betul. Ya harusnya sih di kita juga bisa gitu. Tiru mentalitas seperti itu. Jadi mungkin mulai dari dari artis-artisnya mungkin ya. Iya. Bisa mencontohkan. Agar iya, bener-bener. Jadi contohnya selebritis lah. Kalau artis mah kan artinya seniman. Ini mah selebritis gitu. Selebritis yang punya pengikut banyak, yang punya pengaruh gitu. Kan bisa mempengaruhi fans-fansnya kalau misalnya mencontohkan seperti itu. Jadi nanti juga makin banyak yang itu. Kalau kita kan siapa? Jadi bukan mencontohkan gaya hidup ya. Iya, betul, gaya hidup yang nggak tahu. Saya mah bener-bener ngebedain artis sama selebritis. Artis itu di mana-mana yang bikin seni, bikin karya gitu. Ini mah di mana-mana pameran itu seni, bukan harta. Garing. Garing. Artis. Di mana-mana yang dipamerin itu karya, kan artis. Kalau harta bukan artis dong, ya selebritis kan gitu. Oke, mungkin cukup untuk kali ini. Emang apa ya? Ya ini mungkin jadi pelajaran juga mungkin ya, untuk kita semua gitu. Di balik tadi ya, berat di balik kontroversinya tentang India gitu ya. Kita juga harus bisa sadar diri juga gitu. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.